حسبان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab yang dia terima dalam keadaan terbuka. Dikatakan, bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu pada hari ini sebagai penghitung atas amal dirimu. Kami akan meletakkan timbangan amal yang tepat pada hari kiamat, sehingga tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit. Sekalipun amal itu hanya sebesar biji sawi, pasti kami mendatangkannya. Cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nita atas pembacaan tilawah serta sari tilawahnya dalam mengawali kajian pagi ini. Baik, insya Allah kita langsung masuk ke agenda inti kita yaitu penjelasan materi oleh Teh Karina Hakman. Pada Teh Karina dipersilakan. Terima kasih banyak Mbak El ya. Salam kenal, insya Allah. Saya izin share screen ya, insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai di pertemuan yang ketiga ya, insya Allah. Dan di pertemuan ketiga ini perjalanan akhirat kita sudah sampai ke Yaumul Hisab gitu ya, insya Allah. Di pertemuan pertama kita membahas tentang sakaratul maut dan alam barzah ya, awal-awal alam barzah. Yang kedua adalah tentang bagaimana hari kiamat dan apa yang terjadi hari kiamat. Dan yang ketiga kita akan membahas berkenaan tentang Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Dan tadi Masya Allah ya, sudah dibacakan juga ayat-ayat Al-Quran yang kemudian mudah-mudahan mengingatkan kita bahwa hidup kita memang hanya sementara gitu ya. Ada kehidupan akhirat yang kekal, yang boleh jadi itu ternyata tidak lama lagi ya, karena kita tidak pernah tahu ajal kita datangnya kapan, insya Allah. Jadi, yang pertama berkenaan tentang Yaumul Hisab ya, akan ada beberapa fase. Yang pertama adalah masa penantian hari penghisaban. Ini kemarin juga sempat sudah disentuh sedikit ya. Lalu kemudian ada telaga Kautsar di padang mahsyar. Lalu kemudian penampakan amal al-arad dan juga munaqosyah. Lalu kemudian ada amalan-amalan yang apa saja yang akan dihisab. Lalu amalan-amalan khusus yang menyelamatkan, amalan-amalan khusus yang membawa kepada azab. Ada juga golongan yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, lalu kemudian ada yaumul mizan gitu ya, insya Allah. Dalam hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Demi keperkasaanku, aku tidak akan menghimpunkan pada hambaku dua ketakutan dan dua rasa aman. Jika ia merasa aman dariku di dunia, aku akan menjadikannya takut pada hari kiamat. Jika ia takut kepadaku di dunia, aku akan memberinya rasa aman pada hari kiamat. Apa maksudnya hadis ini? Hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa terlepas dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tahu Allah itu Maha Pengasih, kita tahu Allah itu Maha Penyayang. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Tapi jangan lupa Allah juga Maha Adil. Allah juga Maha Melihat. Allah juga Maha Menghakimi. Artinya bukan berarti dengan segala kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan dosa kita yang tidak kita taubatkan atau misalnya perbuatan-perbuatan meremehkan Allah ya. Tindakan-tindakan kemaksiatan itu akan berlalu begitu saja tidak ya. Maka kemudian takwa itu bukan hanya tentang rasa harap, tapi takwa juga tentang rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang harus kita pupuk. Sekalipun kita belum melihat Allah, sekalipun kita tidak melihat neraka, mudah-mudahan kapanpun kita tidak melihat neraka gitu ya. Sekalipun kita tidak tahu kapan ajal kita datang gitu ya. Semata-mata karena kita tahu dan kita yakin ya bahwa kehidupan kita lagi-lagi tidak sementara, maka kita mau membangkitkan rasa takut tadi dalam diri kita gitu ya. Agar kita kemudian mau untuk betul-betul menguatkan diri dan menguatkan jiwa untuk beramal solih sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin sebagiannya ini sudah kita bahas ya, bagaimana pada saat masa penantian Yaumul Hisab ya, bagi orang-orang kafir, musyrik, munafik ya, satu hari itu setara dengan 50.000 tahun. Tapi bagi orang-orang yang beriman, itu seperti antara waktu sholat zuhur dan asar. Atau di hadis sahih yang lain, itu seperti waktu antara matahari mau terbenam sampai betul-betul terbenam. Semuanya valid ya, semuanya sahih. Jadi yang membedakan apa? Kenapa bisa berbeda-beda? Dikarenakan perbedaan amal solih. Itu kemarin sudah kita bahas. Dan kita sekarang lanjut juga ke selain dari hadis yang tadi ya, berkenaan tentang penantian yaumul hisab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan kepada kita yang artinya adalah demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya hari itu diringankan atas orang-orang beriman hingga menjadi lebih ringan daripada sholat wajib yang dikerjakannya di dunia. Artinya bagi orang-orang yang beriman, yang kemudian beramal solih, yang kemudian taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun kalau kita membayangkan penantian yaumul hisab itu sebagai hari yang berat, oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan diringankan. Termasuk salah satunya adalah orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada yang pernah mendengarkan hadis ini ya, salah satu hadis sahih yang berkenaan dengan 7 golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni ada 7 golongan orang-orang beriman yang akan mendapatkan naungan perlindungan dari Allah di bawah naungannya, yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yakni pemimpin yang adil, itu yang pertama. Dan masing-masing dari kita memiliki amanah yang kita pimpin, memiliki amanah yang kita kelola. Pemimpin itu tidak harus langsung presiden gitu ya. Pemimpin bisa presiden, bisa menteri, bisa kepala bagian, bisa manajer, bisa direktur ya. Bisa supervisor ya. Bisa pemimpin di dalam rumah tangga, bisa kemudian pemimpin dalam mengelola kegiatan-kegiatan warga dan sebagainya. Intinya adalah pemimpin yang adil. Golongan yang kedua adalah pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Robnya. Ini maaf typo kurang B di sini ya. Nah, kata para mufasir hadis, ini bukan hanya pemuda, tapi juga pemuda dan pemudi, ya. Karena translasi bahasa Arab, dia menggunakan bahasa generik, ya, generik umum rijal, gitu ya. Tetapi yang kemudian dimaksudkan di sini, baik pemuda maupun pemudi, intinya adalah baik laki-laki maupun perempuan. Yang di usia mudanya, ketika usia muda itu kan usia yang apa ya, kita penuh dengan potensi, kita penuh dengan kekuatan, energi kita besar, tapi ternyata digunakanlah itu untuk kebaikan di jalan Allah, digunakanlah itu untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga adalah seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah, kalau yang ini spesifik laki-laki. Ya, spesifik laki-laki hatinya terpaut dengan masjid, artinya dia memang rajin datang ke masjid ya untuk sholat berjamaah gitu ya. Bahkan kemudian menggunakan masjid juga untuk tempat dia bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seterusnya. Lalu kemudian golongan yang keempat, dua orang laki-laki atau dua orang perempuan. Ya. Intinya adalah dua orang manusia yang saling mencintai karena Allah. Ini kalau nanti buka narasi bahasa Arabnya ya, insya Allah akan bisa membedakan bagi yang ngerti bahasa Arab mana yang kemudian hanya laki-laki, mana yang kemudian laki-laki dan perempuan gitu ya. Saling mencintai karena Allah. Ini artinya apa? Ini adalah orang-orang yang mereka berukhuwah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian golongan yang kelima adalah laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita yang kaya lagi cantik, lalu dia berkata, aku takut kepada Allah. Ya, ini pun juga berkebalikan. Ya, kata para mufasir hadis sama halnya dengan perempuan yang dia diajak berbuat maksiat oleh seorang laki-laki yang kaya lagi ganteng, lalu kemudian berkata, aku takut kepada Allah. Jadi
dia menjaga kesucian dirinya gitu ya semata-mata karena Allah. Lalu kemudian yang keenam, seseorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini adalah bahasa kiasan untuk menunjukkan orang yang bersedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita kalau sedekah harus disembunyikan ya, selalu disembunyikan ya gitu ya. Tidak selalu, tapi sebaiknya kita punya ya. Ada sedekah-sedekah yang memang kita sembunyikan. Karena ada sedekah-sedekah yang mungkin akan tampak ya, yang ngelihat orang yang membutuhkan di jalan terus kita kasihin gitu ya, ketemu sama keluarga kita kasihkan gitu ya, dan sebagainya. Tapi kemudian mungkin ada yang kita bisa lakukan sembunyi-sembunyi yang tidak perlu kita ceritakan gitu ya. Dan sekarang banyak sekali ya sarana-sarana untuk bisa bersedekah tanpa harus menyampaikan apa-apa, mengirimkan hadiah khusus gitu ya, sedekah kepada orang yang membutuhkan, diam-diam ngirimin paket gitu ya, paket makanan gitu, atau kita infak ke saudara kita di Gaza gitu, atau kita infak bagi saudara-saudara kita yang tertimpa dengan musibah, kan banyak ya yang kita bisa kirim anonim itu begitu, dan seterusnya gitu. Dan tentunya gitu ya, semuanya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Emangnya bisa teh sembunyi-sembunyi tapi nggak ikhlas? Bisa ya. Ada orang dia sudah infak sembunyi-sembunyi tapi ternyata dia ujub. Ujub itu apa? Dia takjub kepada dirinya sendiri. Dia ngerasa dirinya lebih baik dari orang lain karena dia bersedekah, gitu ya. Nah, maka kita pun meminta ya untuk terhindar dari penyakit ujub tersebut, gitu ya. Jadi harus ikhlas, sembunyi-sembunyi dan ikhlas. Lalu golongan yang ketujuh adalah seorang laki-laki, dan lagi-lagi kata para mufasir hadis ini juga dengan perempuan. Seseorang yang berzikir kepada Allah dengan mengasingkan diri sendirian sehingga kedua matanya basah karena menangis. Ini yang kemudian juga mau kita lakukan, bahwa setiap hari kalau misalnya kita bisa ya setiap kali ba'da sholat, atau kalau nggak bisa 5 kali sehari, minimal ada salah satu dari antara waktu sholat yang telah setelah sholat itu memang kemudian kita bertafakur lebih lama untuk betul-betul muhasabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul kita memperbanyak istighfar, yang betul-betul kita kemudian betul-betul mengingati zikrul maut ya. Kita mengingati kesalahan-kesalahan kita dan kita meminta kepada Allah sekian banyak hal yang kita harapkan. Sampai kemudian kita menangis. Menangis dalam artian kita merasakan betul-betul kehadiran Allah gitu ya. Kita merasakan rasa takut, kita merasakan rasa harap ya. Kan menangis tuh bisa banyak sebabnya ya. Bisa karena terharu gitu ya. Kita merasa dekat sama Allah. Bisa menangis karena kemudian kita merasa takut gitu. Ya Allah, apakah amalanku diterima? Ya Allah, dosaku terlalu banyak. Bisa juga kita menangis karena sepenuh harap. Ada di tengah permasalahan yang ruwet gitu ya. Lalu menangis gitu. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sehingga ada sekian banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, ini hanya baru satu hadis begitu ya, berkenaan tentang golongan yang mendapatkan naungan Allah. Golongan mana lagi? Nah, ini di dalam hadis sahih juga Rasulullah SAW menyampaikan, sungguh pada hari kiamat manusia menjadi berkelompok-kelompok, setiap umat mengikuti nabinya masing-masing. Maka ini bagian salah satu hadis yang menggembirakan kita gitu ya. Karena mungkin ada yang merasa aduh berat untuk masuk ke dalam 7 golongan yang tadi gitu ya. Tapi minimal kita bisa menjadi bagian dari umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya kelebihan, yakni bisa masuk ke dalam telaga Kautsar. Ya, di telaga Kautsar ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan ya bagaimana beliau kemudian akan menunggu-nunggu umatnya ya. Jadi kan setiap nabi itu akan punya telaga gitu di padang mahsyar, dan telaga Kautsar ini ada yang di padang mahsyar, ada juga di dalam surga. Jadi ada dua tempat gitu ya. Kalau kita mikir kok bisa ada dua tempat, ya nggak tahu, Allahu alam gimana caranya. Tapi intinya di padang mahsyar nanti Rasulullah SAW akan menunggu umatnya ya. Dan diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Kautsar adalah sebuah sungai yang Robku Azza wa Jalla menjanjikannya kepadaku, padanya ada kebaikan yang banyak, ia adalah sebuah telaga yang umatku akan mendatanginya pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat yang kemarin kita ceritakan ya, sudah selesai hari kiamat dan sebagainya, pada saat menunggu, maka ada telaga Kautsar tempat menanti. Bejananya sebanyak bilangan bintang. Lalu kemudian para di hadis yang lain diceritakan umatnya Rasulullah SAW ini nanti akan datang, ada yang minum dari cangkir perak, ada yang minum dari cangkir emas, ada yang minum langsung dari tangan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga padang mahsyar yang tadinya itu mengerikan gitu ya. Bayangkan kemudian ada segolongan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian apa? Ya, bisa berkumpul jadi kayak orang reunian gitu. Orang aja kalau reunian di kafe aja udah senengnya kayak apa? Ini reuniannya di Telaga Kautsar. Yang kata Rasulullah SAW bejananya sebanyak bilangan bintang. Tapi kemudian akan ada orang-orang yang ditarik menjauh dari telaga tersebut. Ya, yang kemudian diceritakan di sini akan ada seorang hamba di antara mereka yang ditarik menjauh dariku. Aku, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Ya Rob, sesungguhnya dia termasuk umatku. Allah pun berfirman, engkau tidak mengetahui apa yang ia ada-adakan sepeninggalmu. Di hadis sahih yang lain disampaikan, engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelahmu, mereka berbalik murtad ya atau menyimpang. Sehingga ketika kita ingin menjadi bagian dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak cukup bagi kita untuk sekedar mengaku dengan lisan kita, tetapi kita pun harus menjalankannya juga dengan perbuatan kita. Sejauh mana kita mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sejauh mana kita kemudian mau mengikuti ketaatan-ketaatan yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Dan di hadis yang lain diceritakan juga bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan mengenali kita. Ya. Walaupun sekarang kita mikir jarak antara zaman kita sama zaman Rasulullah SAW itu kan jauh banget ya. Lebih dari 1400 tahun yang lalu gitu. Emangnya Rasulullah SAW kenal sama kita? Emangnya Rasulullah SAW kenal sama saya gitu ya? Sama diri kita ini. Dan ternyata kata Rasulullah SAW di dalam hadis sahih ini begitu ya. Demikianlah mereka umatku akan datang pada hari kiamat bercahaya pada wajah, tangan, dan kaki karena bekas wudhu mereka dan aku mendahului mereka di telaga. Ya. Bercahaya pada wajah, tangan, kaki dikarenakan bekas wudhu. Dan aku mendahului mereka di telaga. Artinya mendahului itu apa? Rasulullah SAW udah nungguin. Gimana perasaan kita ketika misalnya nih kita janjian sama temen yang udah nggak sabar kita mau ketemu dan sebagainya ya kita janjian di kafe atau misalnya di restoran atau misalnya di taman di mana gitu ya. Terus karena kita excited banget akhirnya kita datang duluan supaya teman kita nggak nunggu gitu ya. Ya. Atau sebaliknya kita udah datang duluan tapi kemudian teman kita nggak datang-datang pasti kita sedih gitu. Bukan sedih, aduh apa dia nggak excited ketemu saya atau dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita datangnya on time gitu, terus teman kita juga datangnya on time, kita ngerasa kayak, aduh ini memang sama-sama udah nggak sabar untuk ketemu. Nah kejadian di Telaga Kautsar, Rasulullah SAW mendahului di telaga. Artinya apa? Rasulullah SAW tuh udah nggak sabar untuk menunggu kita, gitu ya. Rasulullah SAW sudah dengan senang hati, gitu ya, menanti kita. Yang walaupun kita belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW akan melihat kita dari cahaya tadi ya, dari bekas-bekas wudhu kita. Maka sesering apapun kita wudhu, wudhu itu kan udah kayak apa ya, kadang-kadang karena setiap hari wudhu gitu ya, sehari berapa kali wudhu gitu ya. Kadang-kadang kan kita kayak yang udahlah lalu gitu ya, anggap kayak angin lalu udah selesai karena itu it's just a part of daily routine gitu. Tapi dengan kita memahami hadis ini, dan hadis ini kan hadis sahih ya, maka hendaklah setiap kali kita mewudu itu memang betul-betul kita rasakan wudu itu bagian dari ibadah yang utama. Dan wudu itu termasuk bagian dari ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Wudu adalah bagian dari menyucikan diri. Ya. Dan kita juga ingat tentang hadis ini, bagaimana air wudhu kita itu nanti akan membawa cahaya di padang mahsyar. Tinggal kita kemudian mau sebagus apa nih cahayanya gitu ya. Maka wudhunya kita perbaiki, sholatnya kita perbaiki, ketaatan kita juga diperbaiki. Ini ada satu halaman lampiran ya, hadis-hadis berkenaan tentang Telaga Kautsar. Nanti bisa dibaca dan sebetulnya Telaga Kautsar ini masih banyak cerita tentang Telaga Kautsar. Tapi karena kita fokusnya membahas Yaumul Hisab, jadi yang bagian ini saya skip. Nanti silahkan bisa membaca masing-masing ya tentang bagaimana Telaga Kautsar itu seperti apa, luasnya seperti apa dan sebagainya gitu ya, insya Allah. Lalu setelah kemudian masa apa berkumpul gitu ya di Telaga Kautsar dan sebagainya, ada kejadian yang
atau akan menggentarkan seluruh manusia pada saat itu gitu ya. Yakni ketika sebelum penampakan amal dan langit itu dibelah. Dibelah ini seperti apa ya? Di Quran surah Al-Haqqah ayat 16 sampai dengan 19 Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan dan terbelahlah langit karena pada hari itu ia menjadi rapuh dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu 8 malaikat yang memikul arsy Tuhanmu di atas mereka. Pada hari itu kamu akan dihadapkan kepada Allah yang tidak tersembunyi baginya sesuatu pun di antara kamu. Apa maksudnya seperti ini? Ya, pada saat itu pintu langit, ya, jadi kita nggak bisa membayangkan pintu langit itu seperti apa. Tapi pintu langit pertama itu akan terpecah, terbelah. Ya. Lalu kemudian turunlah malaikat-malaikat. Yang kemudian dijelaskan juga di Quran surah Al-Furqan ayat 25, dan ingatlah pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih dan para malaikat diturunkan secara bergelombang. Ayat ini berbicara tentang apa eh, penampakan ya, sebelum penampakan amal di masa penantian itu ya, penantian sebelum Yaumul Hisab di padang mahsyar. Jadi ini bukan kejadian hari kiamat sebelum bumi hancur, bukan ya, tapi ini adalah kejadian pasca hari kiamat pada saat menanti tadi, begitu ya. Di Quran surah Al-Fajr 21 sampai dengan 23 juga disampaikan, sekali-kali tidak apabila bumi digoncangkan berturut-turut berbenturan, nih yang kiamat pertama, dan datanglah Tuhanmu, lalu kemudian di kiamat keduanya, dan malaikat berbaris-baris, dan pada hari itu terjadilah peristiwa besar, yakni kiamat tadi ya, kiamat yang kedua. Jadi kan ada kiamat yang hancur semua bumi, lalu kiamat yang dibangkitkan kembali semuanya. Nah, para mufasir menjelaskan gitu ya. Jadi peristiwanya kalau kita mau membayangkan, bayangkan semua manusia itu sedang berdiri di padang mahsyar gitu ya. Lalu kemudian langit pertama terbelah. Begitu langit pertama terbelah, maka turunlah ya bergelombang-gelombang para malaikat. Malaikat ini tubuhnya lebih besar, jumlahnya lebih banyak. Mereka juga kemudian lebih kuat ya. Apa yang dilakukan kemudian? Mereka berbaris. Di Quran surah An-Naba ayat 38 juga disampaikan pada hari itu ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Berbarisnya di mana? Jadi bayangkan manusia-manusia di tengah, lalu para malaikat-malaikat ini berbaris mengelilingi seluruh manusia tadi. Jadi ibarat seperti membuat sebuah barikade, ya, membuat sebuah benteng. Tapi bentengnya bukan dari batu bata, bentengnya bukan dari baja, bentengnya adalah dari para malaikat yang berbaris. Langit pertama terbuka, lalu terbuka juga langit kedua. Ini kalau mau cerita lengkapnya, saya taruh referensi di sini ya. Ada di bawahnya nih, kalau mau lihat bisa lihat di Ensiklopedia Hari Akhir, itu ada di halaman 649, ada juga di Tafsir Ibnu Katsir, untuk masing-masing ayat bisa dibuka sendiri, insya Allah kalau mau cerita lengkapnya. Lalu langit kedua kemudian terbelah. Keluarlah malaikat-malaikat yang jumlahnya lebih banyak dari malaikat yang pertama. Ya. Lalu kemudian malaikat yang kedua ini lebih kuat dari rombongan malaikat yang pertama. Lebih tinggi juga badannya dari malaikat yang pertama. Membuat barisan lagi di belakangnya. Sampai begitu terus hingga langit ketujuh. Artinya apa? Benteng ini yang mengelilingi manusia di padang mahsyar. Benteng yang terbuat dari para malaikat-malaikat yang berbaris. Minimal ada 7 baris karena ada 7 langit gitu ya. Yang diceritakan berkenaan tentang ayat-ayat ini. Ada 7 baris yang semakin lama semakin besar, semakin tinggi, semakin kuat. Apa pesannya yang ingin disampaikan? Implikasinya apa? Manusia nggak bisa lari kemana-mana. Jadi sebelum amal-amal ditampakkan, dibikin dulu benteng ya. Supaya manusia nggak bisa lari kemana-mana. Mau pergi kemana gitu ya. Karena mereka dikelilingi oleh para malaikat tadi. Dalam kondisi mencekam seperti itu, maka neraka diperlihatkan. Neraka diperlihatkan. Ini ada di dalam salah satu hadis sahih. Lagi-lagi referensinya kalau mau cerita lengkapnya ini saya masukin di bawah ya. Ini maaf typo, harusnya ensiklopedia ya. Akan menyembur api berbentuk leher yang panjang dari neraka yang bisa berbicara. Ia berkata, aku telah diserahi untuk menangani 3 kelompok. Orang-orang yang sombong dan pembangkang. Orang-orang yang menyembah selain Allah. Dan orang-orang yang membunuh manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain. Api itu melilit mereka dan menghempaskan mereka dalam kesengsaraan neraka Jahannam. Penjelasan hadis ini ya
Hal ini terjadi bukan setelah yaumul hisab, tapi hal ini terjadi sebelum yaumul hisab. Artinya apa? Bahkan pada saat masa penantian. Ya. Ini kan masih menunggu, jadi kayak orang misalnya lagi mau ujian gitu ya, kan ngantri tuh mau ujian ya, ujiannya juga belum gitu. Dia teh sudah tersiksa duluan. Nah ini yaumul hisabnya juga belum, tapi khusus untuk tiga orang ini, ya, tiga golongan ini, bukan tiga orang ya, tiga golongan ini sudah ditarik duluan di neraka jahanam. Nanti akan dihisap juga, dan ketika dihisap dosanya lebih banyak, nanti akan disiksa lagi, gitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Di dalam Quran Surah Adz-Dzariyat ayat 28, Allah SWT menjelaskan kondisi pada saat itu. Dan pada hari itu engkau akan melihat setiap umat berlutut. Berarti termasuk umat Rasulullah SAW. Betul. Karena ini adalah fase di mana kemudian buku catatan amal akan dibagikan. Semuanya merasakan ketakutan. Yang kata Rasulullah SAW kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, pada masa itu tidak ada seorang pun yang memikirkan orang lain. Semuanya memikirkan tentang dirinya sendiri. Ya. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Di Quran Surah Az-Zumar ayat 69, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan bagaimana dan bumi, yakni padang mahsyar ya, menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada mereka masing-masing. Dan dihadirkanlah para nabi, dihadirkanlah para saksi, dan diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Jadi pada saat itu adalah suasana yang mencekam. Baru kemudian akhirnya amal ditampakkan. Bagaimana amal ditampakkan? Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan, mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Quran Surah Al-Mujadilah ayat ke-6. Bismillah. Apa salah satu highlight point di ayat ini? Nah, salah satu highlight point di ayat ini adalah mengingatkan kepada kita ya, bahwa sekalipun ada amal-amal perbuatan yang buruk, yang mungkin kita lupa ya, atau kita anggap remeh, atau kita anggap udahlah nggak penting, catatannya itu masih ada ya. Sehingga kemudian kita mau betul-betul memperbanyak istighfar. Kita mau memperbanyak istighfar baik untuk amal-amal yang kita masih ingat ya. Dosa-dosa yang kita tahu maupun dosa-dosa yang tidak kita ketahui. Jangan sampai datang hari kiamat yang seperti ini, yang kemudian manusia lupa gitu ya. Dan yang berbahaya lagi adalah manusia-manusia yang bahkan tidak memiliki rasa takut gitu. Sama hari kiamat tuh nggak takut gitu. Sama azab kubur tuh nggak takut. Bahkan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran berkenaan tentang hari kiamat dan juga azab kubur tuh kayak tidak merasa takut. Nauzubillahi min dzalik gitu. Dan pada saat itu, bukan hanya catatan amal saja yang kemudian akan diperlihatkan, tapi bagian-bagian dari diri kita akan melakukan kesaksian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Yasin 65? Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Mereka nggak bisa ngomong. Dan berkatalah kepada kami tangan mereka. Dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dulu mereka lakukan. Terhadap apa yang dulu mereka usahakan. Maka kita baru bicara tentang tangan dan kaki. Rasanya nggak ada di antara kita yang bisa mengingat ya keseluruhan 25 tahun, 35 tahun kita hidup, atau bahkan lebih dari itu ya. Tangan kita ngapain aja? Kaki kita melangkah kemana saja? Bahkan bukan itu saja, di Quran Surah Al-Zalzalah 1-4, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, ya. Lalu ini berkenaan tentang hari kiamat yang pertama ya, dan manusia bertanya mengapa bumi jadi begini, yang kata sebagian para mufasir, mereka heran kenapa kemudian padang mahsyar ya menjadi bumi pengganti, karena padang mahsyar itu adalah bumi yang baru tapi berbeda gitu ya, nggak kayak bumi yang ada tanahnya atau ada pohonnya, ada apa, bumi yang berbeda. Mengapa bumi jadi begini? Dan pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Artinya apa? Ya, di dalam tafsir Quran surah Al-Zalzalah ayat keempat diceritakan bahwa pada eh, hari penampakan amal nanti begitu ya,
Setiap petak bumi yang kita pijak itu akan menjadi saksi. Ngapain di sini? Jadi bagi kita yang misalnya di kamar sendirian, ya, nggak ada yang ngelihat kecuali Allah. Petak bumi itu akan bersaksi. Di kantor mau lantai 17 kek, mau lantai 27 kek, ya, bumi akan bersaksi. Mau pergi ke ujung dunia mana, bumi akan bersaksi. Bahkan kemudian kalaupun ada yang pergi ke Mars, maka bumi apa si planet Mars itu akan bersaksi gitu ya terhadap apapun yang dilakukan. Lalu kemudian apa yang terjadi setelah itu? Ya, kitab pun akan diberikan. Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah, orang-orang calon penghuni neraka. Ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celakalah kami. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar? Melainkan ia mencatat semuanya dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis di sana dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang pun. Dan di sini kita akan melihat ya, ada perbedaan antara orang-orang yang beriman calon penghuni surga dengan orang-orang yang calon penghuni neraka. Ya. Di dalam Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 7 sampai dengan ayat 12 Allah Subhanahu wa taala menceritakan, adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Ya. Pemeriksaannya mudah. Lalu kemudian dia akan kembali kepada keluarganya. Kan tadi habis ngumpul nih di Telaga Kausar. Begitu dia dikasih pakai tangan kanan ya, udah pede, udah seneng. Mungkin kita masih ingat masa-masa kalau zaman dulu sekolah nerima rapot ya. Kalau zaman sekarang kan udah nggak ada ranking ya. Kalau dulu kita masih ada ranking. Ketika kita dapat ranking 1, ranking 2, ranking 3, oh rasanya pengen cepat-cepat pulang gitu ya. Ngasih tahu ke mama papa, nih saya ranking 1 gitu ya. Saya ranking 3 ya. Walaupun kalau ambis banget ranking 3 jadi sedih ya. Eh, apa? Tapi ya kurang lebih begitu. Happy, seneng kita. Begitulah kondisi orang-orang calon penghuni surga. Menerima dengan tangan kanan langsung bergembira. Tapi kemudian ada orang-orang yang diberikan kitabnya dari tangan kiri atau kemudian dari belakang. Kenapa dari belakang? Jadi diceritakan di dalam tafsir Quran Surah Al-Insyiqaq ini, orang-orang yang kemudian dia mengambil kitabnya dari belakang adalah karena dia mau dikasih ke tangan kiri kan. Tapi dia takut, dia tahu kalau diberikan di tangan kiri, berarti dia kemudian menjadi orang-orang calon penghuni neraka. Maka dia sembunyikan tangan yang ke belakang, tapi ketika kemudian disembunyikan tangannya ke belakang, ternyata kitab itu menemukannya juga. Maka dia akan berteriak-teriak, celaka besar, celaka besar, celaka besar, dan dia nantinya akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu api neraka. Di dalam salah satu hadis sahih, Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dihisap dengan munakosyah, ya, pemeriksaan yang rinci, niscaya ia akan diazab. Lalu kemudian Aisyah berkata, bukankah Allah berfirman, Quran Surah Al-Insyiqaq, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah? Beliau bersabda itu adalah al-ard, ya ini hanya sekadar pemajangan paparan amal, bukan pemeriksaan rinci. Hadis ini termasuk bagian dari penjelas bagi ayat-ayat ini. Munakosyah nih orang-orang yang diberikan kitabnya di belakang atau di ayat yang lain diberikan di kitabnya yang kiri, itulah yang nanti akan diperiksa secara rinci. Benar-benar dikuliti gitu ya. Pernah nggak ngalamin kalau misalnya pas ujian gitu ya, ada penguji apa mau ujian S2 atau S3 atau skripsi bahkan gitu ya. Ada penguji itu yang sampai rinci banget gitu ya ditanyain, tapi ada yang kemudian masuk tuh nggak nyampe 15 menit gitu selesai, udah pokoknya aman gitu ya. Dan seterusnya. Nah, seperti itu adalah kayak analogi bagaimana kemudian orang-orang yang kemudian dia menerima di tangan kiri atau di belakang tadi itu dikulitin sampai rinci dan dikulitinnya itu gimana di hadapan orang-orang lain ya. Sementara orang-orang beriman itu kata Rasulullah SAW hanyalah al-ard ya, cuman pemaparan amal aja gitu ya, ibarat kata udah kayak seakan-akan gitu ya, ini mah udah calon penghuni surga gitu ya, dimudahkan, tidak dibikin untuk kemudian dia menjadi stres di sana gitu ya. Begitupun juga dengan hisabnya, kalau tadi penampakan amal maka sekarang adalah hisabnya. Seorang mukmin akan didekatkan kepada Robnya pada hari kiamat, dan lalu Allah menaunginya, menutupinya dari pandangan makhluk. Ya, jadi sebelum amal-amal itu dihisab,
kan mau ditampakkan ya, mau dihitung gitu. Allah akan tutupkan dulu. Ya, kenapa? Allah nggak mau kita tuh malu di hadapan orang yang lain. Ya. Baru setelah kemudian ditutup, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya gitu ya, apakah engkau mengenal dosa ini dan itu? Lalu kemudian orang beriman itu menyampaikan, ya wahai Robku. Dan orang beriman tadi sudah ketakutan ya, mengira akan binasa gitu ya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku telah menutupinya bagimu di dunia. Ya, aib-aib kita itu ditutupi. Kalaulah aib kita ini nggak tertutup, nggak ditutupi sama Allah, mungkin nggak ada yang mau deket-deket sama kita. Ya. Saking banyaknya aib-aib kita. Allah yang menutupi bagimu di dunia, dan pada hari ini aku mengampuninya untukmu, lalu diberikan kepadanya catatan kebaikannya. Seperti inilah yang mudah. Ya. Tapi kok yang mudah masih ada takutnya ya. Ya itu bagian dari keadilan Allah gitu. Tapi bagi orang-orang beriman tadi kan ditutupi dulu sehingga orang-orang yang lain nggak ada yang melihat kesalahan kita. Berbeda dengan orang-orang kafir dan munafik ya. Maka diserukan secara terbuka. Secara terbuka itu gimana? Di hadapan seluruh manusia ya. Berarti lama banget dong teh kalau kemudian ditampakkan satu-satu. Betul. Bagi orang-orang kafir, musyrik, munafik, fasik itu adalah hari yang lama, perjalanan yang lama ya. Dan disampaikan kepada mereka, mereka inilah yang telah berdusta atas nama Tuhan mereka gitu. Bahkan sampai-sampai ya, ada yang kemudian itu hingga di padang mahsyar sekalipun masih berusaha untuk mengelabui Allah. Ya. Jadi kemudian dia mengatakan nih orang-orang munafik nih ya, nih hadisnya panjang saya langsung ke apa? Ke bagiannya di sini ya. Ketika kemudian ada orang munafik ya, yang kemudian dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian menyampaikan, wahai Robku, aku telah beriman kepadamu, kepada kitab sucimu dan rasul-rasulmu, juga aku telah sholat dan aku telah bersodakoh. Dia memuji dengan kebaikan-kebaikan semampunya. Allah menjawab gitu ya. Kalau begitu sekarang pembuktiannya. Maka kemudian dikatakan kepadanya, sekarang kami akan membawa para saksi atasmu. Ternyata yang menjadi saksi adalah pahanya, kakinya, dagingnya, tulangnya yang kemudian bersaksi. Dan ternyata si paha ya, si kaki, daging dan tulangnya tadi bercerita tentang amalannya itu, menghilangkan uzur darinya, ya, artinya keburukan-keburukan yang dipaparkan, dan itulah nasib orang-orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Jadi orang munafik itu bukan hanya dia menipu manusia di dunia, tapi bahkan Allah pun mau dia tipu. Tapi di hari pengadilan, ya, ketika itu mulutnya dikunci dan kemudian tubuhnya akan bersaksi. Ya. Sehingga kita juga mau memperhatikan amalan apa saja yang dihisab. Ini yang kadang-kadang banyak yang luput. Kenapa? Banyak yang membayangkan amalan dihisab tuh, oh yang penting amalan wajib sudah selesai. Penghisaban itu bukan tentang apakah kita sudah menjalankan amalan wajib saja atau tidak. Ya. Tapi semuanya akan ditanyakan. Bagaimana misalnya di Quran surah Al-Mu'min, Allah Subhanahu wa taala ayat 17 menyampaikan, pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya, tidak ada yang dirugikan pada hari ini, sesungguhnya Allah amat cepat hisapnya. Perhatikan kata-kata yang digunakan adalah terhadap apa yang diusahakannya. Jadi kalau dia berusaha dalam kebaikan akan dapat pahala kebaikan. Tapi kalau dia berusaha beramal dalam kemaksiatan, apapun itu akan mendapatkan dosa terhadap kemaksiatannya itu. Lalu apalagi yang ditanya? Ya. Yang ditanya juga adalah tentang kenikmatan kita. Quran surah At-Takatsur ayat 8. Kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu peroleh di dunia. Tentang rezeki kita, kecantikan kita, pakaian kita, ya, harta kita, anak-anak kita. Segala kenikmatan itu akan dipertanyakan dari mana didapatkan. Bagaimana cara mendapatkannya? Bagaimana kita menggunakannya? Dan bagaimana setelah kita menggunakannya? Bersyukurkah, mengeluhkah, dan sebagainya gitu ya. Ditambah lagi kemudian ada salah satu hadis sahih ini juga ya. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya tentang umurnya kemana dihabiskan. Ilmunya bagaimana dia mengamalkan. Hartanya dari mana diperoleh dan dibelanjakan. Tubuhnya untuk apa digunakan. Sehingga akhirnya ini mengubah persepsi sebagian masyarakat yang membayangkan bahwa
Ya berislamah yang penting saya sholat, setelah itu nggak apa-apa kalau bermaksiat. Kayak ada istilah sholat jalan, maksiat jalan. Nggak bisa. Karena yang dihisap bukan hanya sholatnya, tapi antara waktu sholat ngapain gitu. Yang dihisap bukan hanya waktu ibadahnya saja, tapi antara waktu ibadah itu ngapain. Bahkan sampai tubuh ini saja apa yang akan digunakan gitu ya. Maka pertanyaan keimanan dan kekafiran ya ada beberapa ayat Al-Quran nanti mangga kalau mau dicek satu-satu gitu ya. Lalu perkara yang diwajibkan semuanya akan ditanya ya. Kenapa tidak melakukan haji padahal hartanya ada gitu. Gitu ya. Belum dipanggil untuk giliran ya. Kalau haji furoda bisa nggak? Bisa sih tapi kemahalan. Nah, itu akan ditanya. Ya. Pertanyaan tentang keluarga dan semua yang Allah titipkan itu juga akan ditanya. Mata, telinga, hati semua akan ditanya. Usia, ilmu, masa muda semua juga akan ditanya. Namun akan ada orang-orang yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan dihisab. Di dalam salah satu hadis sahih, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Diperlihatkan kepadaku umat-umat pada hari kiamat, aku melihat seorang nabi bersama beberapa orang, ada nabi yang bersama satu atau dua orang, dan ada nabi yang tidak ada seorang pun bersamanya. Lalu aku melihat kerumunan besar, aku berkata, itu umatku. Lalu dikatakan kepadaku, itu Musa dan kaumnya. Kemudian dikatakan kepadaku, lihat ke cakrawala. Aku melihat kerumunan besar sekali. Dikatakan kepadaku, itu umatmu. Bersama mereka ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Beliau bersabda, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Ruqyah tuh maksudnya apa? Jadi tidak secara langsung begitu ya, minta untuk tolong dong ruqyahin saya gitu ya. Jangan seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah, tidak melakukan tatoyur. Tatoyur itu apa? Kayak kalau orang zaman dulu suka bilang misalnya, nih kalau ada burung begini, tandanya begini gitu ya. Nih kalau ada, saya udah lupa dulu apa ya yang diomongin orang-orang dulu ya. Kalau misalnya ada suara apa ayam di jam sekian, itu tandanya apa? Nah, itu tatoyur. Ya, perkara-perkara mistis seperti itu. Tidak melakukan pengobatan dengan besi panas, dan mereka bertawakal kepada Rob mereka. Lalu Ukasyah bin Mihsyan berdiri dan berkata, doakanlah aku agar aku termasuk di antara mereka. Rasulullah SAW bersabda, engkau termasuk di antara mereka. Kemudian orang lain bangkit dan berkata, doakan aku juga. Beliau bersabda, Ukasyah telah mendahuluimu. Ya, subhanallah. Ini hanyalah sebagian gitu ya. Dan subhanallah gitu ya. Tidak diketahui secara pasti apakah 70 orang ini adalah 70 orang, 70.000 orang gitu ya. Ataukah kemudian 70.000 apa kayak semacam golongan-golongan kecil, Allahu a'lam. Tetapi yang jelas kita meminta gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang lain berkenaan tentang orang-orang yang tidak dihisab. Wahai Rasulullah, engkau adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Allah telah mengampuni kesalahanmu yang dahulu dan yang kemudian. Mohonlah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Tidakkah engkau melihat keadaan kami? Maka aku, yakni Rasulullah, akan pergi ke bawah arsy Allah, sujud kepada Robku, lalu Allah akan membimbingku kepada pujian dan kemuliaan yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya. Kemudian dikatakan, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah maka aku akan dikabulkan, syafaatlah maka akan diterima. Maka aku, yakni Rasulullah ya, akan mengangkat kepalaku dan berkata, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, umatku ya Rabb, umatku ya Rabb. Lalu dikatakan, wahai Muhammad, masukkanlah dari umatmu orang-orang yang tidak dihisap melalui pintu kanan di pintu-pintu surga, dan mereka berbagi pintu-pintu lainnya bersama orang-orang ya, bersama orang-orang yang lain. Dan Rasulullah SAW menyampaikan, demi dia yang jiwaku berada di tangannya, jarak antara setiap dua tiang gerbang surga seperti jarak antara Mekah dan Bushro di Syams. Itu baru jarak antara dua tiang gerbang yang pas mau masuknya saja gitu ya. Jadi subhanallah gitu ya, luar biasa gitu. Lalu kemudian di hadis yang lain berkenaan tentang orang-orang yang tidak dihisab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat Allah
akan mengumpulkan seluruh makhluk di sebuah padang, yang jika ada siapa saja yang menyeru akan terdengar dan dapat terlihat dengan mata seluruhnya. Maka berdirilah penyeru yang memanggil. Di manakah orang-orang yang senantiasa memuji Allah, baik dalam kondisi susah maupun senang? Perhatikan kalimatnya ya. Di manakah orang-orang yang senantiasa memuji Allah, baik dalam kondisi susah maupun senang? Maka berdirilah mereka, jumlah mereka hanya sedikit. Lalu mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab. Jadi gimana kalau masuk surga tanpa hisab? Memuji Allah, bersyukur kepada Allah, baik dalam kondisi susah maupun dalam kondisi senang. Dan ini harus tulus ya. Jadi bukan yang lisannya Alhamdulillah, Alhamdulillah, tapi dalam hati kenapa sih kayak gini gitu ya. Nggak bisa gitu ya. Harus tulus gitu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Lalu kemudian siapa lagi? Kemudian penyeru itu kembali memanggil. Di manakah orang-orang yang lambungnya jauh dari pemerintah? Maka mereka pun bangkit. Dan jumlah mereka hanya sedikit. Lalu mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab. Masuk ke dalam surga tanpa hisab. Lalu penyeru tersebut kembali memanggil. Ya. Oh ya, tadi lupa dibahas ya. Lambungnya jauh dari pembaringan tuh maksudnya apa? Orang yang rajin tahajud. Ya. Yang tahajud ini tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya. Ikhlas artinya apa? Dia tidak ujub ya, tidak takjub kepada dirinya sendiri, tidak merasa dirinya lebih baik dari orang lain, tidak sombong merasa orang lain lebih rendah dari dirinya karena dia banyak tahajud. Ikhlas saja udah karena Allah. Ya. Itu termasuk bagian dari yang masuk surga tanpa hisab. Lalu penyeru tersebut datang lagi kembali memanggil, di manakah orang-orang yang tidak terlalaikan dengan jual beli dan berdagang dari mengingati Allah. Ya. Apa maksudnya tidak terlalaikan dari jual beli dan berdagang? Tidak terlalaikan dengan kesibukan, karena kalau zaman sekarang tidak semuanya pebisnis ya. Ada yang kerja ya, ada yang kemudian melakukan kegiatan sosial apapun itu gitu ya. Yang begitu kemudian azan datang, dia sibuk kerjaan, dia sibuk belajar, dia sibuk kuliah, dia sibuk ngurusin apa-apa segala rupa. Tek, azan datang. Semuanya ditinggalkan. Bentar ya, saya sholat dulu. Jadi tidak lalai dari mengingat Allah itu satu. Kemudian yang kedua apa? Bahkan dalam keadaan kerja sekalipun. Misalnya nih kita datang ke kantor gitu ya. Kita kerja tuh sekian jam dan sebagainya. Tapi ingatan kita terus kepada Allah. Saya bekerja karena Allah, saya bekerja karena Allah, saya bekerja karena Allah. Jadi kesibukan tidak melalaikan kita dari Allah. Maka mereka pun, dan jumlah mereka hanya sedikit, dan mereka pun masuk ke dalam surga tanpa hisab. Di Quran Surah As-Sajdah 16 sampai dengan 17, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki kami berikan kepada mereka. Maka tidak seorang pun, ya, maka tidak seorang pun dari mereka yang berbagai nikmat yang menanti mereka dipandang sebelah ajakan. Ya, hadis Hasan ya. Jadi hadis Hasan ini dia di bawahnya kan hadisnya sahih. Saya tambahin sedikit yang ini soalnya sayang gitu ya. Pengen pengen dimasukin aja. Ada 3 golongan yang tidak akan merasakan ngeri terhadap guncangan yang dahsyat pada hari kiamat, dan mereka tidak akan mendapatkan hisab, ini maaf typo, serta mereka akan berada di bukit pasir yang merbak kasturi sampai proses penghisab selesai. Yang dia senantiasa membaca Al-Quran. Ya. Lalu hanya mengharapkan ridha Allah, dan orang yang senantiasa berusaha hubungan dirinya dengan Allah, dan orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan bawah. Kenapa dengan bawahannya? Karena biasanya orang semena-mena sama bawahannya, gitu ya. Tapi kemudian di sini disampaikan orang yang punya hubungan baik dengan bawahannya, gitu ya. Ini ada beberapa apa lampiran, nanti mungkin boleh dibaca ya, karena sekarang sudah tidak terasa. Ini bisa dibaca masing nanti contoh amalan-amalan ya, yang menuliskan apa saja gitu ya. Insya Allah sepertinya Yaumul Mizan akan saya lempar ke pertemuan yang terakhir ya, supaya kemudian kita bisa lebih fokus juga pembahasannya insya Allah. Dan sebagai kalimat penutup eh, dari apa yang sudah disampaikan ya, mudah-mudahan itu akan menyadarkan kepada kita betapa panjangnya perjalanan akhirat gitu ya, yang menjadikan puluhan tahun di dunia terasa singkat gitu. Namun betapa anehnya sebagian manusia lebih banyak mengkhawatirkan rezeki yang telah dijamin Allah
menimbun harta dan kuasa yang tidak bisa dibawa, namun justru tidak merasa khawatir kehilangan surga. Nauzubillahi min dzalik. Ya, sudahkah cukup bekal kita untuk menemui Allah? Ataukah kita masih berkubang dengan memenuhi pikiran dan hati dengan bekal dunia yang padahal telah dijaminkan Allah? Hingga kan kesibukan itu melalaikan kita dari tujuan hidup yang seharusnya, kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Perjalanan kita belum selesai, masih ada yaumul mizan, masih ada sirat, masih ada pintu surga. Semoga Allah sampaikan kita semuanya hingga ke surga termulia. Insya Allah sampai ke pertemuan berikutnya ya, di sesi pembahasan sirat dan pintu surga. Allah alam bisawab, untuk salah dan kurangnya saya mohon maaf banyak-banyak. Kalau ada yang baik semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembalikan lagi ke Mbak El ya. Memang panggilannya Mbak El ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulu ternyata ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya teh, dipanggilnya dulu dulu. Namanya dulu. Alhamdulillah. Terima kasih Teh Rina atas materinya. Masya Allah. Yang dari semoga kita semua termasuk orang-orang yang nanti termasuk yang tidak dihisab ya Teh ya. Jadi yang bersyukur dalam kondisi baik. Senang ataupun sambungnya jauh dari pembaringan ya tadi. Terus kita juga terlalaikan dari jual beli dan berdagang diri. Kita juga usahakan ketika meskipun kita dalam kondisi bekerja, ketika ada azan memanggil ya, bisa mungkin kita usahakan untuk datang dan selalu mengingat Allah ya dimanapun dan kapanpun berada. Baik, untuk kakak-kakak, apakah ada kakak-kakak, ibu-ibu, apakah ada pertanyaan dari materi pada pagi ini? Ini sudah pukul 8.42. Apakah ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada ya. Seperti itu tidak ada Teh. Kalau Mungkin nggak ada juga Zoom nggak ini, apa-apa. Materi tazkiyah untuk eh, kita renungkan dan amalkan iya, insya Allah ya. iya. Oh ini ada satu yang raise hand, Kak Lolita Rahmadian nih Teh. Eh, ada satu penanya, Kak Lolita mungkin boleh langsung disampaikan. Assalamualaikum Teh Karin. Teh ini aja cuma tertarik banget sama ensiklopedia hari akhir nih yang dari tadi Teh Karin rujukkan. Saya coba cari ya, terus ada beberapa buku gitu ya, apa ada rekomendasi gitu yang mana yang pengarangnya siapa gitu yang karena kayaknya menarik banget gitu. Itu Masya aja Teh. Allah. Saya lupa penerbitnya siapa, tapi bukunya sih ada ya. Cuman karena saya di ruangan dan rak bukunya ada di luar, mau saya fotoin nggak? Nanti saya kirim ke panitia gitu. Mbak Lolita bisa ngontak panitia nggak ya, Mbak Lulu? Nanti saya kirimin gitu, bisa nggak ya? Atau harus sekarang? Kalau harus sekarang, saya Enggak harus sih. keluar. Enggak bisa kayaknya ya kayak saya dapat info ini kan dari grup Wish ya jadi mungkin bisa di-share Oke, di oke, Wish ya. siap. Nah, Ya, nanti Ya, insya Allah kasih ya, ya, Teh. kan ya. Makasih ya. Ya, sebetulnya ya, seperti yang tadi disampaikan. Jadi sebenarnya nggak masalah mau dari yang mana, selama kemudian dia memang isinya kan dari ayat Al-Quran, dari hadis dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau mau yang persis seperti yang tadi saya masukin di referensi halaman sekian-sekian, nanti insya Allah saya fotoin gitu ya. Sama mungkin tambahan tipsnya adalah mau nggak mau kita buka tafsirnya sih. Jadi kayak tafsir Ibnu Katsir itu salah satu buku tafsir yang mudah gitu ya, insya Allah. Yang 10 jilid aja gitu. Nggak harus yang 30, kan dia ada macam-macam jenis jilidnya tuh. Ada yang 10 jilid itu cukup cukup ringkas ya gitu. Walaupun dengernya 10 jilid udah gimana gitu ya. Enggak semengerikan itu. 10 jilid karena ada 30 gitu ya. Gitu ya. Itu paling. Nanti insya Allah saya fotoin, saya kirimin insya Allah. Saya kirim. terima kasih Teh Karin ya Kak Lolita, nanti kita mungkin nanti izin kirim juga di grup Wish seperti itu. Dan tidak ada mau ya. Insya Allah. Baik. Ya, Insya Allah. Bismillah. Demikian kajian kewanitaan Bintang Islam BJA yang telah semoga menambah ilmu kita dan meningkatkan. Ini sudah masuk bulan Muharram dan untuk sesi selanjutnya membahas ya Teh ya Iya, untuk karena ulangan Yaumul Mizan versi.
Kayaknya pekan depan Yaumul Ban siap dan pintar. Iya, terus juga. Baik. Untuk selanjutnya perkenannya untuk memimpin doa sebelum kajian teh sebelum gitu. Oke, Pada teh Karin. insyaallah ya. Silakan, terima kasih. Astagfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil ala alihi hamid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna muslim walil mu'minin wal mu'minat walil mujahidin wal mustaqim wa khususan fi Indonesia wa fi Palestin. Rabbana zalamna wa tarhamna lanakunanna khasirin ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah la dzamba fartah wala hamman tah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa ya arhamar rahim. Allahumma kfina bihalalik an harami wa bi fadlika amman siwak. Allahumma ala wa syukrika wa husni ibadatik. Inna nas'aluka wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alubbuk wa hubba man yuhibbuni hubbik. Allah aluka ridha wal jannah minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridha kawalirna minan nar. Allahumma aluka ridha kawal jannah minan nar. Ya muqallib ta'atik wa dinik. Ya hayyu ya qayyum lana ila nafsina tarfata aina. Rabb lana min azur qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atina fi akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal Sayyid wa ala alihi wa ashabi ajma'in jami'an. Saya izin pamit Mbak Lulu, Mbak-mbak sekalian semuanya. Kalau ada salah dan kurang banyak, kalau ada yang baik semuanya dari Allah Subhanahu wa wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian pada pagi ini, terima kasih juga kepada Ibu dan Mbak-mbak sekalian. Selaku mohon maaf bila ada perbuatan baik disengaja maupun sengaja. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Jazakallah khair, Mbak Lulu.